otennya kepanasan. Orang Kristen itu tidak pernah kepanasan ya dengan kepercayaan umat agama lain di luar Kristen. Buktinya yaitu di mana yang sedang viral ini, di mana banyak justru apologet Islam, ada pemimpin-pemimpin Islam yang mengucapkan, yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu tanggal hari mualaf sedunia. Tetapi tidak ada orang Kristen yang protes, tidak ada orang Kristen yang rusuh, tidak ada orang Kristen yang demo, tidak ada orang Kristen yang melakukan aksi-aksi anarkis yang tidak terpuji, sama sekali tidak ada. Karena orang Kristen, bagi orang Kristen, ya udah itu biasa aja. Toh itu tidak mempengaruhi iman Kristen. Karena ajaran yang benar, pasti imannya akan berdiri teguh. Itulah sebabnya orang Kristen tidak ambil pusing. Justru sebaliknya, umislah yang kepanasan. Karena kenapa? Karena setiap kali ada acara-acara besar, ya orang Kristen, contohnya seperti Natal, itu justru banyak yang pindah dari sana ke Kristen. Sehingga banyak orang-orang dari umis itu mencoba mencari tandingan tanggal 25 Desember. Agar apa? Agar mereka tidak terlalu terlihat panik dengan jumlah umat yang semakin hari semakin berkurang. Bukti yang lain bahwa orang Kristen itu tidak kepanasan dengan umat agama lain atau kepercayaan dengan yang lain. Tidak ada orang Kristen yang demo saat umat agama lain itu berdoa atau sholat di rumah pribadinya. Orang Kristen itu tidak pernah rusuh. Karena memang diajarkan untuk saling mengasihi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga orang Kristen merasakan jika seandainya ya dia melakukan aksi tidak terpuji, yaitu menggubarkan ibadah umat agama lain dengan cara yang anarkis, dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan cara-cara yang Tuhan tidak sukai. Lalu ia membayangkan kalau misalnya itu terjadi pada dirinya, pasti dia juga akan merasa marah. Makanya orang Kristen itu tidak pernah melarang umat agama lain berdoa di rumahnya, berdoa di tempat rumah ibadahnya sendiri yang dibangun dengan uangnya sendiri. Tidak ada. Tidak ada orang Kristen di mana-mana itu melakukan aksi-aksi misalnya penolakan pendirian pembangunan masjid itu secara serentak. Dilakukan misalnya di Solo, di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, di Padang. Itu tidak ada orang Kristen yang semacam itu. Jadi orang Kristen itu tidak pernah kepanasan ya dengan umat agama lain. Justru yang melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji itu justru dari kalangan umis. Walaupun tidak semuanya. Justru banyak dari kalangan umis yang orang-orangnya sangat-sangat intoleran. Misalnya ya, ada banyak hal-hal yang tidak terpuji di tahun 2025 ini. Walaupun sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025, di mana kita lihat ada banyak gereja, pendirian pembangunan gereja itu terhalang. Itu karena memang dari kelompok-kelompok intoleran dari umis sendiri itu menolaknya. Ingat Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi sendiri berkata bahwa mengapa banyak orang menolak pendirian gereja? Itu karena mereka takut. Takut apa? Ya takut nanti umatnya pindah, takut nanti umatnya murtad, takut nanti imannya terkikis. Ya itu benar. Makanya banyak dari kalangan umis itu menolak pendirian gereja itu di mana-mana karena itulah yang dikhawatirkan. Ingat waktu ada rencana pembangunan wisata religius di Solo, yaitu wisata Kristen, itu banyak justru para apologet Islam itu bereaksi. Ya, coba videonya masih ada sampai sekarang. Cuma mereka bereaksi bahwa mereka menolak pembangunan wisata Kristen yang di Solo, di mana di tempat yang katanya mayoritas Muslim. Tidak boleh. Kenapa? Alasannya lucu. Alasannya wisata itu bisa mengikis ya iman umat Muslim, bisa mengikis syariat umat Muslim, sehingga nanti pelan-pelan katanya banyak umat Muslim yang pindah. Nah makanya kok tempat wisata Kristen itu bisa membuat umat Muslim imannya itu terkikis. Kok gereja yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa demo orang, yang tidak bisa melakukan anarkis, kok bisa membuat orang Muslim itu imannya itu terkikis? Begitu tipisnya imanmu kawan. Katanya ajaran kamu benar, katanya ajaran kamu mengajarkan damai, mengajarkan kasih. Kok tidak ada buktinya sama sekali? Ya, jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa orang Kristen itu tidak pernah kepanasan dengan umat agama lain. Sampai sekarang tidak ada orang Kristen yang demo pendirian pembangunan rumah ibadat orang-orang saudara-saudara kita Buddha dan Hindu. Tidak ada orang Kristen yang menolak pendirian vihara di mana-mana.
tidak ada. Ya karena bagi orang Kristen ya sudah, biarkan saja dia dirikan rumah ibadahnya. Jika rumah ibadah yang dia dirikan itu justru membuat dia semakin baik, semakin dekat kepada pencipta yang ia sembah dan hidupnya berubah, ya sudah, biarkan saja. Daripada ia makin jauh dengan sang pencipta, ia menjadi orang jahat, begal, menjadi seorang pembunuh, bahkan menjadi seorang yang aneh-aneh, kan justru efeknya itu akan dirasakan oleh satu kampung itu. Nah, itulah sebabnya orang Kristen itu seperti itu. Ya sudah, biarkan. Kalau memang tempat ibadah yang ia dirikan itu justru membuat dia semakin baik, ya, orang di lingkungan atau di sekitarnya merasakan efek dari perubahannya, maka seharusnya orang harus mendukung pembangunan, misalnya pembangunan gereja tersebut, pembangunan masjid, musola, vihara, harus didukung dong. Karena ternyata pembangunan demikian itu bisa merubah orang. Dan di satu kampung itu ternyata akhirnya bisa aman, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, dan segala macam. Karena semua orang fokus kepada imannya masing-masing. Tetapi kok malah terbalik ya. Yang justru tempat-tempat ibadah yang dipakai untuk menyembah Tuhan, untuk kebaikan orang, untuk merubah orang dari yang jahat menjadi yang baik, itu justru dirusuh, didemo, ditolak pembangunannya. Tetapi justru sebaliknya, tempat-tempat di mana ada tempat-tempat, misalnya tempat-tempat diskotik, tempat-tempat orang-orang berkumpul melakukan kejahatan, narkoba segala macam, itu justru didiami, tidak didemo. Kok terbalik? Malah terbalik cara berpikirnya gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang masih anarkis ya, yang masih intoleran di Indonesia, walaupun tidak semuanya, ya ada memang banyak orang, ya coba di tahun 2026 berubahlah, bertobatlah segera ya, sebelum sang pencipta memanggil kamu mencabut nyawamu. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang menciptakan semua manusia dan mengasihi semua manusia, tidak mungkin melarang umat agama lain yang berbeda dengan keyakinan umat agama tertentu memperbolehkan melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji, memperbolehkan umatnya untuk melarang umat agama lain yang tidak satu keyakinan dengan dia untuk menolak pendirian pembangunan ibadat, tempat kebaktian atau tempat ibadah orang lain. Saya tidak percaya dengan Allah yang demikian. Karena justru yang senang dengan kekerasan, yang sedang dengan hal-hal yang anarkis itu adalah justru iblis. Sedangkan Allah yang benar justru membenci hal demikian. Justru tidak suka hal dengan demikian. Maka sebab itu mari bertobatlah. Tahun 2026 mari kita lihat apakah justru mereka semakin berkurang atau justru semakin bertambah ketika gereja berdiri di mana-mana. Biarlah hal yang sesingkat ini bisa mencerahkan kita. Tuhan Yesus memberkati.